Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan pemerhati debat yang kami banggakan. Pada mosi perdebatan kali ini kita dihadapkan pada Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Pertama, kami ingin mengkarakterisasi ataupun menggarisbawahi bahwa Bank Sentral merupakan lembaga atau badan keuangan yang mengurusi urusan-urusan keuangan. Pada umumnya dimiliki oleh pemerintah. Dewan juri yang terhormat, Bank Sentral sebagai lembaga keuangan bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara dan juga menjamin agar lembaga atau badan keuangan lainnya berjalan stabil dan mengalami peningkatan ekonomi yang tinggi. Contohnya di Indonesia adalah Bank Indonesia yang berperan sebagai Bank Sentral. Pada status quo kita hari ini, Bank Sentral hanya menentukan kebijakan finansial, kemudian juga mengawasi uang yang beredar dan menentukan suku bunga bank. Sementara fungsi untuk mengatur kebijakan belanja negara, pemasukan negara, membatasi pengeluaran negara itu hanya dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal untuk menciptakan kestabilan dan peningkatan ekonomi, Bank Sentral harusnya memiliki hak untuk membatasi pengeluaran negara agar terhindar dari dampak buruk bagi kesejahteraan negara. Dampak buruk itu antara lain seperti defisit anggaran dan inflasi. Defisit anggaran itu terjadi ketika pemerintah melakukan belanja atau pengeluaran lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima. Sedangkan inflasi itu merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Singkatnya, kenaikannya cukup masif, bukan hanya pada 1-2 produk saja. Untuk itu, kami sepakat Bank Sentral harus menciptakan batas pengeluaran pemerintah. Karena untuk menciptakan kestabilan dan peningkatan ekonomi harus menekan defisit anggaran dan inflasi terjadi. Dalam upaya ini, kami pemerintah memiliki beberapa mekanisme agar pemerintah bisa membatasi pengeluaran anggarannya. Seperti yang kita ketahui, sentimen pasar keuangan hari ini, Dewan Juri yang terhormat, masih sangat negatif akibat ketidakpastian yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Untuk itu, pada mekanisme pertama, kami melakukan penghematan belanja negara dengan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan prioritas, semi prioritas, dan non prioritas. Contohnya, pada masa pemulihan ini, pemerintah harus membelanjakan kebutuhan untuk pemulihan seperti kebutuhan kesehatan dan meminimalisir anggaran di luar itu. Kemudian mekanisme kedua, pemerintah melakukan proyeksi tambahan belanja untuk menambah penerimaan negara, bukan sebaliknya. Contohnya, pemerintah bisa mengambil pajak dari pihak swasta yang juga pasti melakukan perdagangan prioritas tadi. Yang cenderung perdagangan prioritas ini membelanjakan uangnya ke produk luar negeri. Dewan Juri yang terhormat, tentu ini kesempatan untuk menambah penerimaan negara seperti pajak. Dan mekanisme yang ketiga, membuka kesempatan bagi negara luar untuk berinvestasi di dalam negeri. Dan yang seperti kita ketahui, pada masa transisi ini, Dewan Juri yang terhormat, daya beli memang belum sepenuhnya stabil, tapi dapat dipastikan akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan pemulihan yang dilakukan dan diupayakan pemerintah sebelumnya, seperti di mekanisme pertama tadi. Nah, kesempatan ini kami upayakan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang berkesesuaian dengan keadaan hari ini, agar menarik investor luar negeri. Contohnya adalah melakukan pengembangan startup atau perusahaan rintisan berbasis digital. Pada status quo, masa transisi diwarnai dengan perkembangan digital di segala lini kehidupan manusia, dan tentu saja ini akan menjadi solusi tepat untuk sekali lagi menciptakan kestabilan dan peningkatan ekonomi negara serta menjauhkan negara dari defisit anggaran dan inflasi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya pada mosi ini untuk pemerintah menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dan kami bangga
menjadi pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.